Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Saja Nidharma Putri. Di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai rancangan salah satu target SDGs yang saya buat untuk perkuliahan STEM. Tujuan kelima dari SDGs yaitu mengenai kesetaraan gender dengan target dari Indonesia, yaitu saya mengambil target 5.2 yaitu mengenai menghapus segala kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan, eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Kenapa saya mengambil target 5.2 dan tentang mengenai kesetaraan gender ini? Jadi awal mulanya, jadi masalahnya ya masalah ini berawal dari saya dan teman-teman saya yang sering bolak-balik ke rumah kampus yang lumayan memakan waktu dan harus menggunakan transportasi umum gitu ya. Kita menggunakan transportasi umum, otomatis kita berada di ruang publik, dan saya merasa dengan teman-teman saya ini yang pulang bareng, walaupun kita berame-rame gitu ya pulangnya, itu merasa kurang nyaman, ada kegelisahan tersendiri, tidak nyaman istilahnya gitu ya di ruang publik, ataupun padahal itu transportasi umum ada penjaganya, ada staffnya gitu ya, tapi kita masih kurang nyaman. Lalu ada juga beberapa bukti lainnya ya mengenai kasus-kasus di ruang publik. Nah, itu dia beberapa kasus yang terjadi ya di Indonesia mengenai kekerasan ataupun kekerasan seksual ataupun pelecehan yang terjadi di ruang publik. Masyarakat luas tuh masih banyak yang kayak kurang memahami, kayak misalnya ya udah, apalagi kayak catcalling gitu-gitu, kayak ya udah biasa. Padahal itu membuat keresahan sendiri, kayak kurang nyaman kitanya yang mengalami. Lalu setelah dari kasus-kasus itu dan yang terjadi pada saya dan teman-teman saya ini, apa solusinya dari saya sendiri? Solusinya tuh saya percaya ada beberapa pilihan. Yang pertama itu membuat webinar untuk menyadarkan masyarakat gitu ya, agar lebih peka dan lebih melawan, jadi tidak diem aja kalau misalnya catcalling ataupun ada yang melakukan tindak pelecehan di ruang publik gitu. Lalu yang kedua, membuka platform aplikasi atau kayak platform di Instagram gitu ya, itu untuk membagi-bagikan isu-isu tentang pelecehan seksual. Lalu ada juga di platform itu kita kayak sharing pengalaman, terus tindakan apa yang kita lakukan. Lalu juga ada kayak menyebarkan tentang cara-caranya menindaklanjuti pelecehan tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah membuat aplikasi yang mana bisa melindungi kita dan menjaga kita, menemani kita saat di jalan, sehingga kita tidak merasakan keresahan saat sedang berjalan sendiri itu. Oke. Setelah saya memberikan solusi yang saya berikan tadi itu, saya memilih pilihan ketiga ya, yaitu mengenai pembuatan aplikasi. Kenapa saya memilih pembuatan aplikasi, tidak webinar ataupun pembuatan platform? Tadi kan karena pembuatan platform itu sudah banyak dilakukan oleh komunitas lain. Jadi saya membangun lebih banyak ya, lebih rinci, sehingga teman-teman yang lain bisa lebih luas melebar. Nah, pembuatan aplikasi ini di dalam ada satu kegiatan ataupun satu aktivitas yang menonjol, itu seperti pemesanan ojek online, di mana kita memesan satu orang dari komunitas ataupun dari pihak berwajib yang akan membantu kita untuk meninjau ataupun mengawasi kita dari handphone gitu. Jadi kayak istilahnya dia mengawasi kita dan tahu posisi kita di mana. Jadi kayak istilahnya kita kalau bisa jalan sendiri itu tenang bawaannya. Tapi fungsi aplikasi ini nggak cuma itu doang, saya menambahkan fitur-fitur lain gitu. Istilahnya kayak ada seperti yang di platform Instagram saya masukkan gitu ke dalam aplikasi itu, yaitu tentang dapat berinteraksi antar pengguna untuk berkomentar ataupun memberikan kasus-kasus yang mereka punya untuk menanggapi dan bagaimana cara mengatasinya, itu bisa intinya bisa saling sharing gitu. Lalu ada juga fitur untuk membuat ataupun menyebarkan kasus-kasus apa yang terjadi tentang pelecehan seksual, tentang perempuan, lalu juga memberikan tips-tips cara menghadapi pelecehan dan menghadapi tindakan yang kurang menyenangkan di publik gitu, ataupun di tempat lainnya. Jadi itu salah satu tujuannya pembuatan aplikasi. Lalu apalagi kekurangannya dapat tidak menyebar luas, karena ini kan aplikasi yang di seluruh Indonesia banyak tempat-tempat terpencil yang belum mempunyai smartphone. Indikator keberhasilan dari proyek ini itu adalah kerjasama tim. Dari kerjasama tim ini kita harus membuat suatu perusahaan, terus komunitas, sehingga ada beberapa komunitas yang terbentuk untuk menjadi salah satu pengambil jasanya.
gitu. Jadi harus kompak, harus solid, dan dapat menjaga privasi dari pelanggan yang menerima. Lalu tingkat kesuksesan dari aplikasi ini apa? Tingkat kesuksesan dari aplikasi ini sebenarnya gampang gitu. Kalau misalnya di awal masih sepi pelanggan, terus tiba-tiba melonjak karena adanya keresahan dan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi ini banyak gitu ya. Lalu makin lama dari peningkatan pelanggan yang banyak itu ada penurunan pelanggan. Kenapa ada penurunan pelanggan? Menurut saya itu ada suatu penurunan, tapi di belakang ya, itu karena kasus pelecehan dan pelecehan yang terjadi di Indonesia berarti sudah menurun. Jadi masyarakat sudah percaya dan yakin tentang keamanan dirinya sendiri kalau lagi di ruang publik. Jadi mungkin saya akan menampilkan sedikit tentang aplikasi yang saya buat ini. Rancangan, masih rancangan, saya belum membuat struktur lebih dahulu. Mirip-mirip seperti ojek online, tapi ya bismillah, kalau misalnya saya mampu terus saya teruskan. Jadi kalau misalnya enggak, mungkin ada yang lain bisa meneruskan dari proyek saya. Terima kasih semua, dadah.